Menjadi orang yang beriman itu butuh perjuangan. Betul apa enggak? Iya. Begitu banyak ujian, godaan agar iman ini lepas dari hati kita. Na'udzubillah min dzalik. Tadi alhamdulillah kita berjalan ya, dari Tanggul, ya, saya dari Semboro, beliau jauh dari Tanggul bersama ke Jember. Ya, bercerita banyak. Ya, alhamdulillah, insya Allah dari cerita apa yang beliau sampaikan, semoga menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, karena apa? Ciri orang yang beriman itu yang pertama adalah jika mendengar nama Allah, jika mendengar nama Allah Subhanahu wa Ta'ala disebut, hati seseorang itu bergetar. Ya. Dalam Al-Quran surat Al-Anfal ayat berapa? 2 ya. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Sesungguhnya orang-orang yang beriman adalah mereka yang apabila disebut nama Allah gemetar hatinya. Ya. Dan apabila dibacakan ayat-ayatnya kepada mereka bertambah yakin, ya, bertambah kuat imannya dan hanya kepada Rabb mereka bertawakal, kepada Allah mereka bertawakal. Bergetar hati ketika disebut nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi menjadikan koreksi diri bagi kita sekalian, ketika disebut nama Allah bergetar apa tidak. Jika masih belum bisa bergetar, maka hamba itu harus banyak istighfar pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bisa jadi gak bergetarnya hati ketika disebutkan nama Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah karena banyaknya dosa-dosa. Banyaknya dosa-dosa ini yang menutup hati seseorang itu tidak bergetar ketika disebut nama Allah. Minimal disebut ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua, ciri-ciri orang yang beriman itu adalah senantiasa bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah bekerja keras berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang beriman senantiasa bertawakal. Ujian ini tidak lepas dari hidup ini tidak lepas dari ujian dan cobaan dari depan, dari belakang, dari manapun itu. Ya, berkeluarga jangan dikira tidak ada ujian. Dari anak bisa, dari pasangan bisa, dari orang tua bisa, dari mertua bisa, dari saudara pun bisa. Iya, Banda. Ujian yang terberat itu sebenarnya dari orang dekat. Ujian terberat dari orang dekat. Karena orang dekat itu di sekitar kita saling tolong menolong, tiba-tiba diuji dengan perilakunya yang tidak baik. Ya. Orang tua misalnya dibentak oleh anaknya, sakit hatinya enggak? Sakit. Ya. Orang yang dekat, ya kakaknya dibentak oleh adiknya, sakit, ya sakit. Ya. Orang laki dibentak si bini, ya misalnya, sakit enggak? Ya sakit. Ya. Sakit semuanya. Bayangkan panjenengan dari sawah kerja keras, ya banting tulang, paculan, ya nyangkul, ya nyari rumput, datang ke rumah, makanan belum siap, minuman aja nggak ada. Kira-kira ya apa rasanya? Waduh, sakit hati. Ndak remah dong. Iya. Nyebut ya Allah, astagfirullah. Ujian apa boleh kan? Masya Allah. Diuji di sawah kepanasan, diuji di rumah. Atanya nasi kepanasan. Ya itulah ujian. Ya. Ujian bagi orang-orang beriman itu double-double. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala mau menaikkan level keimanan kepada siapa? Kepada hamba yang menjadi hamba yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mencari surga itu memang butuh perjuangan. Karena di surga itu lebih sedikit daripada yang di neraka. Di neraka itu lebih banyak manusianya daripada di surga. Surga sedikit sekali. Orang berbuat kebaikan itu sedikit. Karena surganya itu juga sedikit yang masuk ke sana. Berat memang. Orang masuk surga itu gengsinya ditaruh.
sombongnya ditaruh, riyaknya ditaruh, semuanya ditaruh kejelekan-kejelekan itu. Karena surga itu menerima hati yang lapang, hati yang ikhlas, hati yang beriman pada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi seperti itu. Dialah Allah, tidak ada Tuhan selain Dia, dan hendaklah orang-orang mukmin bertawakal kepada Allah saja. Ya, jadi seperti itu. Terbukti tawakal itu adalah ketika kita berjuang di jalan Allah, infiru khifafa wa thiqala wa jahidu bi amwalikum anfusikum fi sabilillah. Terbukti ketika kondisi banyak pun berjuang, sedikit dana pun tetap berjuang. Alhamdulillah sampai Lampung. Allah. Seperti itu. Itu berjuang. Seakan-akan perjuangan tidak masuk akal, tapi kalau Allah yang memberikan pertolongan, tidak ada yang tidak masuk akal. Kun fayakun, jadi maka jadilah. Nah, itu semua pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak punya kekuatan, kita tidak punya harta, semua yang menggiring Allah kepada rahmatnya menuju dakwahnya, walaupun jauh di sana. Ya, jadi seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah ciri-ciri orang yang beriman itu selalu tertib menegakkan dan menjalankan sholat. Ya. Sholat itu merupakan tiang agama. Memperjuangkan sholat 5 waktu berjamaah itu juga butuh perjuangan. Walaupun kata kita kesandung, ketiduran, ya, apalagi subuhnya 3:30 lebih 15 menit ya, jam 4 kurang 15 menit sudah adzan. Ya, ada yang mungkin ketiduran. Ya itu perjuangan juga. Jangan sampai sholat subuh kita itu na'udzubillah min dzalik telat gara-gara sholat malamnya terus-terusan. Itu kebalik. Ya, karena sholat subuh itu sholat wajib nggak bisa dikalahkan pahalanya dengan sholat sunnah, nggak bisa. Kadang orang kebalik, sholat malam semalam suntuk, subuhnya tak jamaah di masjid atau di musola. Nah, itu rugi, bisa dihukumi. Ya begitulah, rugi. Malah 2 rakaat sebelum sholat subuh itu lebih baik daripada dunia seisinya. Walaupun cari kayu sampai 1 truk ya, gratis misalnya loh ya, misalnya beri kayu 1 truk gratis misalnya, untuk alhamdulillah. Padahal ada yang lebih kaya, itu 2 rakaat sebelum sholat subuh. Milih mana sampean? Dikasih kayu gratis 1 truk misalnya, ya. Tapi ketinggalan sholat 2 rakaat sholat subuh berjamaah. Bingung Mas ya, eman sekali-kali kan, tak napa mas sekali-kali. Dua-duanya saya gitu. Ya. Jadi iman kita itu seringkali dikasih pilihan oleh Allah dengan harta apa dengan ibadah, seperti itu. Ya. Sampai Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam firman-Nya, sungguh beruntung orang-orang yang beriman, yaitu orang yang khusyuk dalam sholatnya. Ya, khusyuk dalam sholat itu banyak yang ditinggalkan. Mau Jumatan kan enak jual beli, gitu. Disuruh tinggalkan wadarul bai', tinggalkan jual beli ketika kondisi kita sudah mau Jumatan. Ya karena apa? Kita mau mengambil keuntungan yang lebih besar daripada jual beli itu, yaitu pahala di Jumatan tadi. Itu salah satu contoh. Kemudian yang keempat, ciri-ciri orang yang beriman itu adalah menafkahkan sebagian rezeki dan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Harta yang kita cari ya memang tanggung jawab kita sebagai seorang suami untuk menghidupi keluarga, dan itu pahalanya besar. Panjenengan menafkahi istri ya, ngasih 1 juta misalnya sehari misalnya loh ya. Amin loh. Amin. Amin. Solusi amin. Tak gelem pes ya Pak. Misalnya 1 hari 1 juta ya. Panjenengan kasihkan ke keluarga, itu pahalanya 2 kali lipat daripada dikasihkan kepada orang lain ya. Jadi pahala orang dekat itu yang kita kasih itu pahalanya 2 kali lipat. Kepada keluarga, kepada saudara kandung, kepada orang-orang dekat jenengan, itu pahalanya 2 kali lipat. Ya. Jadi jangan sampai kita lebih mengutamakan ngasih berinfak di luar ya, maksudnya orang lain daripada keluarga sendiri. Ya, padahal itu pahalanya 2 kali lipat. Jadi ada orang mungkin nyumbang masjid banyak besar, tapi adiknya, kakaknya kekurangan.
orang tuanya bahkan kekurangan. Nah itu jangan sampai rugi, malah dosa. Pintu surga itu diutamakan. Jadi sekali lagi kita ucapkan pintu surga diutamakan. Karena banyak orang terlantar, orang tua yang terlantar karena seorang anak lupa pada jasa orang tuanya. Lupa, tak pernah tak ceritakan ada seorang ibu yang punya 12 anak. Ya, 12 anak itu tidak ada yang mau merawat orang tuanya, bayangkan. Sehingga seorang ibu ini berjualan mainan. Jualan mainan itu kalau laku baru makan, tidak laku menunggu pemberian orang, bayangkan. Di mana letaknya nasib seorang anak yang seperti itu tak punya hati ya. Tidak punya hati. Jadi seperti itu. Siapa yang rugi? Anaknya rugi. Dikasih Allah pintu surga tidak dimanfaatkan. Selalu yang dicari kekurangan orang tuanya. Dulu orang tua saya begini. Tidak ada orang tua yang sempurna itu. Allah itu nyuruh kita untuk berbakti, bukan menyuruh kita ngoreksi kesalahan tua. Tidak masuk akal. Orang tua saya ngasih saya cuma 1 kapling, adik saya, kakak saya 2 kapling semuanya. Misalnya lo ya. Lo mpian beri kapling surga tak gelem dak mas. Ya, kaplingan di surga yang paling mahal itu yang berharga. Ya. Semuanya kita anggap baik dari alhamdulillah dikasih 1 kapling, mudah-mudahan ini memperingan hisabnya saya di akhirat kelak. Nyaman, orang beriman ya kan nyaman, pikirannya enak, positif. Alhamdulillah cuma dikasih 1 hektar misalnya lo yang dia seneng loh. Amin. Misalnya biar hisabnya lebih ringan di akhirat. Tidak usah banyak iri dengki dengan saudara. Itulah gunanya kita ngaji itu, agar bisa menata hati kita lebih ikhlas menghadapi situasi dan kondisi. Betul ya Allah. Iya Banda. Iya. Ibu saya ngasih saudara saya rumah 5, saya cuma 1, itu pun dikurangi. Tidak apa-apa. Hisabnya lebih ringan panjenengan di akhirat kelak. Karena apa? Di surga itu kebanyakan orang miskin dan laki-laki. Di neraka itu kebanyakan orang kaya dan wanita, itu sudah rumusnya. Ya. Jadi seperti itu, tidak usah iri. Terserah. Ya, hisabnya lebih ringan, ya Allah. Ya, saudara saya dikasih lebih banyak, saya lebih sedikit. Saya hanya mengharap rezeki darimu ya Allah. Enak sudah. Saya mengharap pahala darimu ya Allah. Saya tahan lisan ini untuk mencaci maki orang tua saya. Itu bagus malah. Ya. Karena banyak orang nggak kerasa, seorang anak kerasa, lisannya pedas kepada orang tuanya. Lisannya tajam kepada orang tuanya. Ya, orang yang beriman tuh hati-hati lisannya itu, menjaga lisannya agar tidak tajam ucapannya kepada orang tuanya. Ya. Kalau panjenengan, kalau kita kepada kiai nunduk, tidak berani bicara kotor, tidak berani bicara kasar selama di pondok, lah diterapkan itu bakti itu kepada orang tua. Jangan sampai berbicara kotor, ya tetap nunduk kayak kita menghadapi kiai itu. Padahal orang tua kita lebih besar dari kiai itu. Kadang dunia nggak masuk akal, kepada gurunya, kiainya nunduk-nunduk, pada orang tuanya apa? Taat ya, macam-macam. Tokol boleh kayak gitu. Ya, kebalik. Harusnya orang belajar ilmu, entah dari pondok, dari sekolah, dari mana itu, semakin nunduk berbakti kepada pintu surganya, bukan semakin berani kepada pintu surganya. Gak masuk akal orang yang semakin berani pada pintu surganya itu berarti otaknya masih keras, hatinya masih keras. Maka melunakkan hati itu harus nunduk karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kehidupan diakal-akalin semuanya pada gak masuk akal. Disuruh sholat ngapain, habis-habis waktu. Disuruh ngaji ke sini, majelis ilmu ngapain, terpinteran ngocak, misalnya gitu loh. Lah karena hatinya masih keras, menerima hidayah sulit. Bagaimana Allah memberikan ketenangan pada orang seperti ini? Karena kaya itu adalah kaya jiwa. Kaya jiwa itu hatinya tenang, pasrah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin kaya harta banyak di luaran sana, tapi belum menjamin hatinya itu tentram, hatinya itu tenang, belum menjamin.
selama kekayaan bukan untuk berjuang jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian yang kelima adalah ciri orang yang beriman itu menghindari perkataan yang tidak berguna. Ya, seorang mukmin akan selalu mempertimbangkan lisannya ketika mau ngomong. Omongan saya ini menyakiti orang lain apa tidak? Itu jadi pertimbangan. Meskipun memanggil seorang teman dekat misalnya dengan panggilan-panggilan yang tidak sesuai, tidak disenangi, jangan dilakukan. Ya, karena kita dalam sunnahnya dianjurkan manggil sesuai dengan nama yang disukai. Ya. Jadi kalau di Jawa itu macam-macam, Abdul Dul, ya misalnya gitu. Muhammad Mat sama Madura ya. Iya. Sama, Mat ke Mat dari Mamat ya. Giodi biar Mat. Oh, ya, ngambil belakangnya tok ya. Jadi panggil panggilan dengan doa ya. Jadi perkataan yang disukai oleh Allah adalah perkataan yang baik, perkataan yang lemah lembut ya. Disampaikan dalam Al-Quran surat Mu'minun, dan orang-orang yang menjauhkan diri dari perbuatan dan perkataan yang tidak berguna ya. Tidak berguna itu tidak mengarah kepada keimanan, pacapa melolo tapi sobung isinya. Jadi seperti itu ya, apalagi kata-katanya banyak ghibah, nah itu rugi besar. Kemudian yang keenam adalah ciri orang yang beriman itu memelihara amanah dan menepati janji. Nah ini berat ya, janji nanti lemarinya selesai seminggu misalnya gitu. Insya Allah tepat waktu beliau ini. Amin. Mau tak tepat waktunya on sapora sebanyak. Sekurangnya nggak bisa. Banyak huruf saya soalnya. Ya, jadi katakan insya Allah ketika berjanji insya Allah, tapi bukan insya Allahnya dibuat mainan. Insya Allah itu bukan kata-kata yang untuk menghindar. Insya Allah itu bukan kata-kata untuk mainan, enggak, tapi insya Allah itu adalah kata-kata untuk kita juga berjuang, berusaha untuk menepati waktu. Ya, menepati janji insya Allah. Ya. Jadi banyak peringatan yang Allah berikan pada para nabinya ketika lalai mengucapkan insya Allah. Nah, seperti itu. Ya. Kemudian yang ketujuh adalah ciri orang yang beriman itu patuh dan taat pada Allah dan Rasulnya. Ya. Di dalam Al-Quran disampaikan sesungguhnya jawaban orang-orang mukmin bila dipanggil kepada Allah dan Rasulnya, ya, agar Rasul menghukum atau mengadili di antara mereka, ialah ucapan sami'na wa ata'na, ya, kami mendengar dan kami patuh. Itulah orang-orang yang beruntung. Ketika diajak kepada mereka tak patuh nih. Ya. Jadi ketika diajak kepada jalan Allah sami'na wa ata'na, diajak kepada jalan kebenaran sami'na wa ata'na. Itu ciri orang-orang yang beriman. Bukan sami'na wa asoina. Kami mendengar tapi enggak patuh. Kemudian yang kedelapan adalah taat pada pemimpin, ya, mirip tadi. Hei orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan Rasulnya, wa ulil amri minkum. Ya ayyuhalladzina amanu athi'ullaha wa athi'ur rasul wa ulil amri minkum. Ya. Jadi taat pada Allah dan Rasulnya dan pemimpin yang adil, pemimpin yang mengajak kepada kebaikan. Ini yang harus kita taati, ya. Barang siapa yang mentaati Rasul itu sesungguhnya ia telah mentaati Allah. Ya, kalau Rasul mengatakan pembagian waris, ya, Allah dan Rasulnya mengatakan pembagian waris untuk laki-laki itu katakanlah separuh, untuk perempuannya seperempat. Misalnya punya anak laki satu, perempuan dua, berarti warisnya dibagi dua. Yang separuh untuk anak laki, yang separuh untuk dua perempuan tadi. Ya, itu dalam Islam begitu, bukan sama rata, enggak. Bondok remal Quran, enggak usah gitu sudah. Kalau diakal-akali udah masuk akal, tapi memang kita itu pengen masuk surga yang enggak masuk akal. Iya enggak? Surga masuk akal enggak? Enggak masuk, dibayangkan aja enggak masuk. Begitulah cara Allah agar hamba-hambanya masuk surga tanpa akal,
Ya, apa yang disampaikan Al-Qur'an itu memang kadang diantaranya tanpa diakal-akalin karena itu perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Nurut saja masuk cepat. Betul. Kalau orang yang mengakal-akali firman Allah ya, maka dalam artian tidak percaya, dicarikan ini dan itu, alasan ini dan itu, maka dia khawatir masuk neraka. Nauzubillah min dzalik. Ya Allah. Kemudian yang kesembilan, ciri orang yang beriman adalah bertambah imannya jika dibacakan Al-Quran. Dan apabila dibacakan ayat-ayatnya, bertambahlah iman mereka atau karenanya. Jadi makanya ketika ngaji ya diusahakan kita bisa meresapi dan tidak terburu-buru agar menambah ketenangan, kenyamanan, kebahagiaan dalam hati kita. Tapi kalau terburu-buru kayak dikejar target, akhirnya yang terjadi adalah ya khawatir banyak yang salah bacaannya. Semaan itu digunakan sebaiknya sama-sama mengoreksi bacaan, bukan mengejar target 30 juz harus selesai semua. Sebaiknya menyimak, ada yang nyimak. Ketika salah harus dibenarkan. Misalnya begitu. Insya Allah itu 1 kali 24 jam belum khatam-khatam itu kalau dibenari. Tidak apa-apa, bertahap. Paling tidak 3 hari khatam, tidak apa-apa, tapi bener. Ya, seperti itu. Kemudian yang ke-10 adalah bertawakal hanya kepada Allah. Itu ciri orang-orang yang beriman. Ya. Kita mencari harta, itu tujuannya supaya hidupnya enak nanti. Gitu kan ya? Betul. Kita mencari dunia ini berharap hidupnya nanti enak. Ya. Ada orang yang bekerja sebagai ASN atau PNS supaya nanti masa depannya pensiunnya enak, ya. Tapi lupa bahwasanya bagaimana matinya enak. Betul. Ya. Kadang orang mengejar hidup enak tapi lupa bagaimana matinya enak. Mati enak perlu apa enggak? Perlu ya. Oh, perlu. Mati enak itu perlu. Itu yang juga harus dikejar, jangan cuma hidup enak. Ya. Orang yang hidup enak-enakan atau enak saja belum tentu matinya enak. Karena hakikat kehidupan yang sebenarnya itu adalah di akhirat. Di dunia ini kita mencari bekal menuju akhirat. Ya. Orang pengen enak di dunia, dilengkapi rumahnya, kamar mandinya di dalam, AC, ada kipas dan sebagainya. Tidak apa-apa, tidak disalahkan. Tetapi jangan lupa mencari bagaimana matinya enak. Ya. Jangan lupa ketika kita punya kamar mandi dalam, sholat tahajudnya tambah panjang, kejeding dekat, ya, tidak takut genderuwo misalnya, takut pocong, tidak sholat tahajud terus, jadinya di luar takut pocong keluar misalnya, apalagi sama kuburan lah, takut bejak sejege kan gitu ya. Jadi seperti itu, apalagi anak sekarang lebih takut hantu daripada takut Allah ya. Jadi bertawakal hanya kepada Allah. Ya. Sama dalam kehidupan ini kita menyiapkan harta, sawah, ladang supaya hidupnya enak. Ya, tapi jangan lupa kita bertawakal kepada Allah. Ya Allah, ini hanya wasilah. Ini hanya ikhtiar. Semuanya Kau pasrahkan kepadamu ya Allah. Ya Allah, saya punya anak, saya pondokkan, saya sekolahkan, ini hanya wasilah. Saya bertawakal kepadamu. Saya enggak menggantungkan hidup saya pada anak. Nanti kalau saya tua enak anak saya nanti ngurmat saya. Belum tentu. Karena banyak kejadian yang seperti itu. Ditinggalkan orang tua mereka bin misalnya, bos. Ya Allah. Lupa ke orang tua apa? Alhamdulillah ya Allah. Nauzubillah min. Jadi gantungkan semuanya kepada Allah mulai sekarang. Ya, gantungkan pada Allah. Jangan pada orang, jangan pada manusia. Ya, perkara manusia mau mengecewakan kita silahkan, saya hanya gantungkan pada Allah Subhanahu wa taala. Semua yang membalas Allah Subhanahu wa taala. Enak sudah hidup kita ini. Ya. Jadi seperti itu. Dalam perjalanan saya ke Jember bersama beliau tadi, ya, cerita ada seorang tua yang punya anak macam-macam gitu ya. Ya, ada anak orang tua punya anak ya, meninggal anaknya, ternyata bukan meninggalkan jasadnya tok, tapi si anak meninggalkan utang 800 juta, bayangkan. Sanggup sanggup bayari utangnya anaknya itu, karena utang itu hal kewajiban yang harus dibayar.
Jangan pernah meremehkan hutang. Hutang itu nggak beres di dunia, di akhirat tambah diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai berhutang yang nggak dibayar. Disegerakan. Sampai dalam hadis dikatakan orang yang menunda-nunda bayar hutang itu termasuk kezaliman. Hadisnya begitu. Kata Majir, kalau nyelek gampang nangis-nangis, ya Allah, tolong maaf pinjami saya. Ya. Giliran punya uang mau membayar, oh berat. Mulai HP saya bagus lah, tak usah bayar hutang misalnya begitu. Ini kan dulu cerita ke fotonya. Lah, kalau foto nangis-nangis, Bisa soki. ya, seperti itu. Karena kenapa orang yang ngasih hutang pahalanya 2 kali lipat, seakan-akan berinfak tiap hari sesuai dengan nominal hutangnya, karena sulitnya menagih hutang itu. Bahkan yang ngutangi ya itu jadi seakan-akan jadi musuh orang yang berhutang, iya apa enggak? Oh, saya lihat dia, wah, tokol macam-macam, wah, sudah karuan wis. Alhamdulillah berat. Karena Rasulullah tuh pernah menanyakan mayat ini punya utang enggak? Punya, enggak mau nyolati Rasulullah. Jadi Rasulullah enggak mau nyolati orang yang punya utang. Ya. Jadi kita hidup tidak usah memaksakan diri. Ya, kalau punya uang sekian ya buat modal, buat usaha dijalankan aja. Ya. Karena orang tenang itu ya enggak punya utang ya enggak. Ya. Kemudian selanjutnya adalah senang berinfak demi mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang beriman itu senang berinfak. Senang mengeluarkan hartanya di jalan Allah. Ya. Oh, musolanya kurang apa ini ya? Wah, kurang AC, ya, tambah AC. Wis tambah AC. Oh, nanti kita lagi mau buat terawih, diperbaiki, dicat ya. Urunan enggak apa-apa, bagus. Oh, jedingnya perlu di keramik misalnya, enggak apa-apa, bagus. Ini kan untuk jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi bareng-bareng gotong royong. Alhamdulillah, nambah pahala. Ya. Karena kadang ya mohon maaf di luaran sana banyak orang yang memperkaya diri, rumahnya bagus, tapi musolanya masjidnya jubel misalnya loh ya. Nah, itu harus hati-hati. Karena kita mau bangun istana di surga, bangun dulu istananya Allah di dunia ini. Ya. Bangun dulu istana rumahnya Allah di dunia ini, insya Allah akan Allah ganti dengan istana di surga yang lebih baik daripada dunia dan seisinya, yang luasnya lebih luas daripada langit dan bumi. Berinfak itu nggak harus banyak, yang penting istiqomah. Ya, apapun yang kita punya kita infakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ke-12 yang terakhir adalah orang yang beriman itu menyeru pada kebaikan dan mencegah kemungkaran alias amar ma'ruf nahi mungkar. Itu yang beriman. Bukan ketika dia hanya mengejar kesolehan pribadi, tak usah ngurusi lingkungan, saya pokoknya sholat, dzikir, beres. Itu masih kurang beriman seperti itu. Karena bencana terjadi itu, diamnya orang-orang baik, orang-orang beriman, orang-orang beribadah maksud saya. Kan pernah tak ceritakan itu, ya malaikat itu mau membinasakan suatu tempat, ya. Kemudian disurvei oleh malaikat. Ternyata ada orang rajin ibadah kepada Allah, rajin sholat, rajin zikir dan sebagainya. Kembali dia, tapi di situ ada kemaksiatan. Kembali kepada Allah, dia malaikat ini dan nyampaikan ada orang beriman gini-gini nih. Ya. Apa kata Allah? Yaitu binasakan terlebih dahulu. Karena apa? Dia sholat, dia ibadah hanya untuk dirinya sendiri. Dia tidak mau nasihati orang-orang di sekitarnya. Tidak mau amar ma'ruf nahi munkar. Ya. Jadi bencana terjadi itu bukan mungkin di situ nggak ada orang ibadah. Bisa jadi orang yang ibadah di situ diem, tidak mau ngajak kepada kebaikan. Tidak mau ngajak majelis ilmu, tidak mau mengajak sholat berjamaah. Itulah yang cepat-cepat Allah musnahkan suatu kaum yang jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi bersyukur kita semua di sini berusaha mengajak kepada kebaikan. Diterima atau tidak, yang penting kita mengajak kebaikan. Alhamdulillah dari cerita beliau tadi yang termasuk menginspirasi saya. Ketika kita mengajak kebaikan pada suatu tempat, mohon pada Allah
Ya Allah, berikanlah hidayah pada tempat ini. Ya Allah, berikanlah hidayah pada desa ini. Ya, karena kalau kita mengandalkan kemampuan kita saja, ya, mengandalkan ilmu kita di dalam berdakwah, tidak mengandalkan Allah Subhanahu wa taala yang memberikan hidayah, niscaya itu bisa jadi tidak terwujud. Ya. Jadi kalau Allah yang memberikan hidayah, memberikan taufik, membuka hati manusia yang tertutup, insya Allah Allah turunkan di situ. Ya. Jadi bapak-bapak sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah ciri-ciri orang yang beriman. Ya. Jadi kita berusaha bersama di sini untuk menjadi orang yang beriman. Ya. Datang ke sini niat karena kita ingin menjadi orang yang beriman, menambah ilmu agar kelak panjenengan ketika di akhirat kita semuanya mengurangi hisab kita. Kamu kok tidak bisa begini, ibadahmu kok salah, ya. Misalnya, saya sedang belajar ya Allah, masih belum selesai belajar, kemudian diambil oleh Allah, berarti kita insya Allah dosa-dosa kita karena kurang ilmu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi dituntut kelak itu, belajarmu sampai kapan? Oh, sampai SD lah kok orang. Sampai mondok 3 tahun ya kurang. Sampai mondok 10 tahun kitabnya sudah banyak dipajang dari barat ke timur, kitab semua, tapi nggak pernah dibaca, nggak pernah dijalankan, ya kurang. Ya. Lebih bagus orang yang menjalankan walaupun punya 1 kitab daripada banyak kitab tapi nggak menjalankan. Itu Al-Quran baru-baru di atas. Insya Allah seminggu lagi sudah mulai lusuh karena sering dibaca. Amin ya Amin. Allah. Jadi seperti itu. Ya, oleh karena itu semoga kita dijadikan oleh Allah hamba yang beriman kepada Allah. Amin ya Allah. Amin. Yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil Amin ya Allah. Amin. Allahumma anzil rahmata wal maghfirata wasyafa'ata wal hidayata ila arwah jami'il qubur minal muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat warfa' lahum darajat wadha'if lahum al hasanat wa kafir anhum sayyi'at wa adkhilhum jannata ma'al aba'i wal ummahat ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wa dkhuli jannati rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama rabbi ij'alna muqimas salati wa min dhurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim walhamdulillahi rabbil alamin.